Usaha berikut ini termasuk langka tapi menguntungkan. Mau tahu apa saja? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Sekarang ini banyak yang beranggapan kalau semua jenis bidang usaha selalu ada saingannya. Tetapi ternyata kalau ditelusuri lebih jauh, maka Anda akan menemukan beberapa usaha yang saingannya justru masih sedikit. Tentu saja dengan pangsa pasar yang besar. Apa sajakah itu? Berikut ini sudah dirangkum beberapa di antaranya, di mana semua orang pasti bisa memasuki bisnis ini dan menjalankannya, termasuk Anda. Yang pertama, toko aki. Dunia otomotif selalu memberikan profit yang menguntungkan. Pangsa pasarnya di Indonesia masih terbilang besar, berbeda dengan negara lain di mana penggunaan mobil dibatasi. Kalau di negara Indonesia sih masih bebas. Tetapi sekarang ini kita tidak akan masuk ke ranah servis mobil karena bidang usaha itu sudah terlalu banyak pesaingnya. Tetapi masuk ke kategori toko aki. Dengan kata lain, kita akan menjual spare part kendaraan. Aki adalah komponen penting dalam mobil dan sepeda motor. Dan seringkali kalau sudah berumur, aki akan bermasalah dan harus ganti baru. Kalau dilihat sekarang yang membuka toko aki masih hitungan jari, jadi pesaing masih sedikit. Dapat dibilang ini termasuk usaha yang langka. Yang berikutnya, jual barang antik. Banyak orang yang juga tidak melirik usaha jual barang antik karena dianggap tidak menguntungkan. Padahal barang antik semakin lama harganya justru akan semakin mahal. Walaupun memang pangsa pasarnya terbatas, tetapi kolektor barang antik memiliki uang yang cukup banyak. Benda antik yang dapat dijual juga tidak terbatas, mulai dari perabotan, otomotif, hingga kamera analog. Banyak kolektor yang sengaja berburu barang elektronik vintage dengan tujuan dibuat dekorasi atau untuk koleksi mereka saja, mulai dari televisi hingga telepon model kuno. Yang berikutnya, sewa perlengkapan bayi. Rata-rata 90% masyarakat ingin memiliki keluarga sendiri. Karena itu pasti akan memiliki bayi. Dan bayi ini membutuhkan perlengkapan yang cukup menghabiskan uang. Belum ditambah berbagai bahan pokok bayi yang harus dibeli seperti pakaian, konsumsi, dan lain-lain. Walaupun yang mahal adalah perlengkapan bayi. Contohnya, kereta bayi, tempat tidur bayi, dan mainan untuk bayi. Apabila Anda jeli, maka bisa menjadikan ini untuk mencari pendapatan tambahan. Dengan Anda membuka jasa penyewaan perlengkapan bayi, maka banyak keluarga akan terbantu. Sebab mereka tidak harus membeli yang baru dengan harga yang mahal. Dan mereka akan bebas dari resiko perlengkapan bayi tidak terpakai ketika anak mereka sudah dewasa. Jadi ini memang merupakan peluang usaha yang langka dan dapat Anda coba. Pemasaran bisa dilakukan secara online melalui Instagram. Yang berikutnya, jasa menyewakan kostum. Kalau sudah membahas acara, maka ada hubungan dengan dress code kostum. Sekarang ini banyak acara ulang tahun bahkan pesta perusahaan di mana menggunakan kostum. Bahkan terkadang beberapa instansi juga mengajak staf mereka menggunakan kostum khusus. Contohnya kostum dokter, tentara, hingga pakaian adat. Tentu saja akan sangat memberatkan kalau peserta harus membeli kostum tersebut dan hanya digunakan untuk menghadiri acara tersebut. Setelahnya kan kostum tidak dipakai lagi. Karena itu rata-rata mereka akan mencari jasa yang menyewakan kostum. Anda bisa membuka jasa menyewakan kostum ini. Tentu saja koleksi kostum yang Anda sediakan harus lengkap, sehingga orang-orang yang membutuhkan kostum akan langsung menghubungi Anda. Untuk masalah harga, Anda bisa membuat harga sewa sendiri, karena jarang sekali yang menyewakan kostum. Bahkan di kota besar sekalipun, marketnya masih sangat besar. Yang berikutnya, jasa sewa alat fotografi. Perlengkapan fotografi sekarang ini juga banyak yang membutuhkan, apalagi sudah ditambah dengan boomingnya YouTuber. Banyak yang ingin menjadi YouTuber tapi terkendala dengan peralatan fotografi yang memadai. Kan kamera zaman sekarang sudah bisa dijadikan camcorder juga, atau untuk merekam video dengan kualitas 4K. Cocok sekali bagi Anda yang ingin membuka usaha yang langka di kota besar, karena yang menyewakan jasa sewa alat fotografi ini masih sedikit. Kebanyakan orang-orang masih berkutat pada usaha di bidang kuliner. Ada alasan lain mengapa usaha ini harus segera Anda mulai, karena platform media sosial di zaman sekarang ini berfokus ke konten visual. Mungkin Anda berpikir, sekarang kan banyak ponsel pintar dengan fasilitas kamera yang canggih dan beresolusi tinggi,
Tetapi jangan salah, untuk kamera mirrorless dan DSLR tetaplah akan memberikan hasil yang lebih baik. Karenanya masih banyak orang yang lebih memilih DSLR. Apalagi kalau membeli sendiri kan mahal, belum lagi harus beli lensanya. Tetapi dengan menyewa akan menghemat banyak uang. Bahkan konsumen pun bisa mendapatkan kamera DSLR yang seri tertinggi. Yang berikutnya, jasa mendengarkan curhat. Di zaman serba modern seperti sekarang ini, tuntutan pun semakin banyak dan secara tidak langsung diikuti dengan tingkat stres yang semakin tinggi. Karena itu banyak orang yang pusing dan stres karena tekanan tersebut. Tetapi mereka tidak tahu harus curhat kemana. Karena banyak orang yang tidak bisa menjaga rahasia, mereka pun ragu mau mencurahkan isi hati mereka pada orang terdekat. Disinilah peran Anda sebagai jasa pendengar curhat. Apalagi di kota seperti Jakarta, pasti banyak yang membutuhkan jasa ini. Untuk jasa mendengarkan curhat ini sekarang pun memang sudah ada beberapa, tetapi tidak banyak. Bahkan dapat dibilang usaha yang masih sangat langka tetapi cukup menguntungkan. Karena ini adalah jenis usaha yang tidak membutuhkan modal sama sekali, di mana termasuk usaha jasa. Tetapi memang Anda harus memperkenalkan jasa Anda ini ke orang-orang. Yang berikutnya, jasa mencarikan supplier. Memang usaha di bidang jasa ini ada banyak potensi yang dapat Anda gali, masih banyak kesempatan emas yang dapat Anda pilih. Salah satunya ini mungkin menurut kami masih belum ada yang masuk. Maksudnya belum banyak saingan, yakni jasa mencarikan supplier. Masalah orang-orang zaman sekarang ini yang ingin mencari usaha adalah susahnya mencari supplier. Misalkan mereka memiliki kemampuan marketing, tetapi tidak ingin menjualkan barang milik orang lain. Tetapi juga tidak ingin menjadi produsen. Namun mereka tidak tahu di mana harus mencari supplier. Karena itu Anda dapat membuka jasa ini. Jadi tugas Anda adalah mencarikan supplier untuk klien Anda. Ini adalah ide usaha yang bagus dan berprospek, bahkan untuk jangka panjang. Yang berikutnya, jual cincin orang gagal nikah. Pasar untuk bisnis ini mungkin jarang terdengar, tetapi bukan tidak ada dan jumlahnya cukup banyak. Walaupun memang menyedihkan bagi pihak pasangan, tetapi setidaknya Anda bisa meringankan bebannya dengan membantu menjualkan cincin pasangan yang gagal atau batal menikah tersebut. Dengan begitu, kenangan menyedihkan pun akan terhapus dan mereka bisa mencari pasangan yang baru. Dibandingkan dijual ke toko emas, nanti harga cincinnya akan jatuh lebih murah. Lebih baik dijual ke end user. Dan tidak semua orang memiliki waktu dan ilmu untuk menjualnya. Disinilah Anda mengambil celah tersebut. Atau mungkin Anda bisa membuat marketplace sendiri. Jadi nanti biarlah orang-orang yang langsung mencarinya sendiri. Marketplace sendiri bisa dibuat menggunakan website dan Anda cukup bayar hosting bulanan dan domain tahunan. Boleh juga ditambahkan yang lainnya, tetapi yang masih sejenis dengan cincin pernikahan. Yang berikutnya, jual mesin kuliner. Di zaman sekarang ini, memang bisnis kuliner paling berkembang karena adanya internet sehingga orang-orang bisa mencari resep di internet. Sehingga mereka pun berlomba-lomba membuka depot, menjual kuliner melalui GoFood dan GrabFood, hingga posting makanan di Facebook dan Instagram untuk dijual lagi. Sekarang ini orang-orang juga mulai mencari mesin kuliner, sehingga mereka pun bisa membuat bahan bakunya sendiri. Contohnya seperti mesin es krim, mesin pembuat bakso, mesin oven pizza, mesin pemotong ubi, pokoknya mesin yang unik dan tidak dapat ditemukan di toko mesin offline pada umumnya. Jadi Anda pun memasuki pasar micro niche, di mana persaingan sedikit tetapi yang membutuhkan cukup banyak. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, di manakah Anda bisa memperoleh mesin kuliner unik tersebut? Anda bisa membuatnya sendiri dengan menyerahkan desainnya ke tukang las atau ahli lainnya. Atau yang paling gampang adalah dengan import dari Cina. Kemudian Anda jual kembali ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal, khususnya untuk Anda yang memiliki modal lebih. Yang terakhir, bisnis pohon bonsai. Siapa sih yang tidak mengenal pohon hias yang terlihat cantik satu ini? Ya, namanya adalah pohon bonsai. Dan tahukah Anda, kalau pohon bonsai ini dapat dijadikan sebagai lahan bisnis, yakni dengan melakukan budidaya pohon bonsai. Karena harganya cukup mahal dan calon pelanggan adalah orang-orang elit, Anda pun dapat membuat tanaman hias bonsai ini bukan hanya dari satu jenis tanaman, namun dari macam-macam tanaman sehingga efisiensi bisa Anda kejar. Berapa kira-kira keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari usaha yang langka tapi menguntungkan dari pohon bonsai ini? Mulai dari ratusan juta sampai miliaran. Yang penting adalah Anda punya jaringan bisnis terbaik. Oke, sekarang Anda sudah melihat berbagai macam jenis 10 usaha yang langka tapi menguntungkan. Kami harap Anda bisa memilih salah satu yang cocok. Pilihlah yang memang sesuai kemampuan Anda, khususnya dari segi modal dan keahlian. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe,
klik loncengnya dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage belajar berbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.